Pada episode sebelumnya, Geni merasa ada yang aneh pada dirinya. Ada makhluk halus yang telah merasuki Geni sehingga terkadang dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Seperti malam itu, saat Geni terdesak karena Arjuna berniat jahat padanya, Geni tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia memakan Arjuna mentah-mentah. Lelaki itu pun tewas, yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Ternyata saat Geni menggigit lehernya Arjuna, ada yang mendengar teriakan Arjuna dari luar kamar. Pekong, si pelayan bar, langsung menghampiri kamar Geni. Wanita itu bingung apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, tulang belulang Arjuna masih berserakan di lantai. Geni gerak cepat. Dia tarik seperai kasur, lalu mengelap bercak darah di lantai. Dia juga membungkus tulang Arjuna dengan spray itu. Kemudian, Geni memasukkannya ke dalam lemari besar yang ada di sudut kamar. Geni berharap Pekong tidak menemukan tulang belulang itu. Sebelum membukakan pintu, Geni mengelap terlebih dahulu bercak darah di wajahnya dengan sapu tangan. Setelah bersih, ia langsung membuka pintu sambil menampakkan wajah ngantuk. Tampaklah Pekong dan seorang lelaki berdiri di depan kamar Geni. "Ada apa?" tanya Geni sambil menguap. "Maaf, tadi aku ketiduran," sambung Geni. "Arjuna mana?" tanya Pekong sambil melirik ke sekeliling kamar. "Oh, dia sudah pulang. Katanya dia puas dengan pelayananku dan akan kembali lagi besok," ucap Geni. Pekong menoleh pada si pelapor. "Sumpah, barusan aku dengar suara teriakan Arjuna dari dalam kamar ini," kata lelaki itu. "Alah, kau salah dengar kali. Arjuna sudah pulang," kata Geni. Pekong tidak mau ambil pusing. Dia malah menyuruh Geni untuk kembali melayani pelanggan di bar. Geni pun kembali bekerja seperti sedia kala. Keesokan paginya, Geni membuang tulang belulang itu ke hutan dekat pasar. Tentu saja bau anyir tulang tercium oleh koloni anjing. Para anjing itu langsung berebut tulang dan membawanya masuk ke dalam hutan. Semenjak Getok masuk ke dalam tubuh Geni, Geni selalu merasa lapar. Dan lapar itu tidak bisa hilang walaupun dia sudah makan banyak nasi. Alhasil, setiap ada lelaki yang ingin menikmati tubuh Geni, maka saat itulah Geni memakan mereka mentah-mentah. Aksi Geni sama sekali belum diketahui oleh siapapun. Hingga akhirnya nasib naas menimpa Geni. Suatu malam, Pekong memanggil Geni. Dia berniat ingin menyetubuhi wanita itu karena sudah lama sekali Pekong naksir pada Geni. Seperti biasa, Geni mengoleskan minyak ke punggungnya Pekong dan tanpa basa-basi lagi, wajah Geni berubah menjadi sangat mengerikan. Ia pun menerkam pundaknya Pekong. Nah, karena si Pekong ini bertubuh gendut, maka tidak mudah bagi Geni untuk melumpuhkannya. Gigitan Geni hanya membuat luka kecil pada pundaknya Pekong. Pekong balik badan dan langsung menendang tubuh Geni sampai terpental menabrak dinding. Lalu Pekong turun dari ranjang. Dia kaget sekaligus panik saat melihat wujud Geni yang sangat mengerikan. Wanita itu mengeluarkan cakarnya yang hitam dan giginya yang sangat tajam. Buru-buru Pekong keluar dari kamar. Dia turun ke lantai bawah sambil berteriak minta tolong. Jelas saja teriakan Pekong itu membuat heboh para pengunjung bar. Mereka berbondong-bondong naik ke lantai 2 untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun anehnya, saat mereka tiba di kamar Geni, wanita itu sudah tidak ada. Di dalam kamar itu, mereka menemukan sebuah tali yang terbuat dari untayan kain batik. Tali itu terikat ke batang jendela. Ternyata tadi pas Pekong keluar dari kamar, si Geni ini sudah kembali normal. Wanita itu langsung mengambil kepala pocong Duloh dan keris. Lalu ia mengikatkan tali ke tiang jendela. Tali tersebut sudah Geni siapkan dari jauh-jauh hari untuk jaga-jaga. "Dia di bawah!" teriak Pekong sambil menunjuk Geni yang sedang lari terbirit-birit. "Kejar!" teriak para pengunjung bar. Mereka berhamburan keluar bar dan lari mengejar Geni. Wanita itu hilang arah. Dia tidak tahu mau lari kemana karena pasar Gitik ini sangat luas. Belum lagi kompleks gedungnya yang bikin Geni bingung. Sesekali Geni malah kembali ke tempat yang sama. Ia mendengar teriakan para pengunjung bar yang semakin mendekat. Keringat membasahi wajah Geni. Tangan kanannya menenteng keris. Sedangkan tangan kirinya menjinjing buntelan yang berisi kepala pocong Duloh. Ia berhenti sejenak. Napasnya ngos-ngosan. Geni menoleh ke sekeliling. Dia bingung mau lari ke arah mana. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil arah kanan. Kini Geni mendengar suara mereka dari segala arah. Ternyata mereka menyebar untuk mengepung Geni.
Ada yang bawa golok, ada yang bawa bambu, ada juga yang bawa batu. Mereka benar-benar akan membunuh Geni. Sekarang perempuan itu tiba di perempatan. Di sekelilingnya ada gedung-gedung tua khas Belanda. Ia dikepung dari segala arah. Geni tidak bisa lari sama sekali. Tapi ia tidak mau menyerah. Dia mengacungkan kerisnya lalu mengancam para lelaki itu. Tapi bukannya takut, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Dan tak lama kemudian dari dalam kerumunan muncullah Pekong. Ia masih memegangi lehernya yang terluka. Kalian jangan gegabah. Wanita ini sangat berbahaya, ucap Pekong pada rekan-rekannya. Di saat terdesak seperti itu, tentu saja getok dalam tubuh Geni meronta-ronta. Ia berteriak, matanya merah menyala. Wujudnya sangat mengerikan. Semua orang di sana bergidik ngeri saat melihat wujud Geni. Makhluk apa itu? Tanya seorang lelaki pada Pekong. Aku tidak tahu. Cepat tangkap dia dengan jaring, pinta Pekong. Ternyata mereka sudah menyiapkan sebuah jaring untuk menangkap Geni. Jaring pun dilempar tepat ke tubuhnya Geni. Wanita itu berteriak sambil meronta-ronta. Mereka memegang ujung jaring agar Geni tidak lepas. Ia ditangkap seperti hewan buas yang sangat berbahaya. Tak butuh waktu lama, jaring tersebut berhasil menggulung tubuh Geni beserta keris dan kepala Duloh. Ia tidak bisa berkutik. Namun, saat mereka hendak membunuh wanita itu, salah satu dari mereka melarangnya. Jangan dibunuh, kata seorang lelaki berambut keriting. Kenapa? Tanya Pekong. Wanita ini sangat aneh. Pasti ada makhluk gaib yang merasukinya. Aku khawatir kalau wanita ini dibunuh, nanti makhluk gaib itu malah meneror kita semua, ucap lelaki berambut keriting. Masuk akal juga kalau misal mereka membunuh Geni. Getok dalam tubuh Geni pasti murka dan makhluk itu tentu akan meneror warga. Lalu bagaimana? Tanya Pekong. Kita serahkan saja pada Ki Derajat. Dia kan sakti. Ki Derajat pasti bisa menangani makhluk ini, usul si lelaki keriting. Ya, memang Ki Derajat adalah orang yang dianggap sakti oleh warga. Rumahnya lumayan jauh dari pasar Gitik. Semua orang akhirnya sepakat dengan usul si lelaki keriting. Mereka mengambil bambu dan mengikatkannya pada jaring. Geni digotong terbalik seperti hewan hasil berburu. Sementara itu, pengaruh getok dalam tubuh Geni belum hilang. Ia masih meronta-ronta. Malam itu juga, Geni dibawa ke rumah Ki Derajat. Rumahnya berada di sudut perkampungan. Ki Derajat memang memisahkan diri dari warga. Tapi selalu ada warga yang datang ke rumah Ki Derajat untuk urusan pergaiban. Belum ada listrik yang dialirkan ke rumah Ki Derajat. Saat itu listrik hanya ada di kawasan pasar saja. Setibanya di sana, Geni diletakkan di atas tanah. Untung saja kepala Duloh masih terbungkus rapi sehingga tidak langsung menyentuh tanah. Dan saat itu, Geni sudah kembali seperti sedia kala. Pengaruh getok sudah hilang dari tubuhnya. Dia sangat kelelahan. Geni bahkan tak mampu untuk bergerak. Tak lama kemudian, dari dalam rumah itu, keluarlah seorang lelaki tua yang umurnya kisaran 50 tahun. Dia mengenakan pakaian warna hitam dan belangkon hitam. Pekong langsung menghampiri Ki Derajat. Dia memberitahu semuanya tentang Geni. Lalu, Ki Derajat dengan penuh wibawa perlahan berjalan mendekati Geni yang sedang terkapar tak berdaya. Dia menatap wajah Geni yang pucat. Ki Derajat langsung mengambil keris yang tersangkut pada jaring, lalu meminta warga untuk membawa Geni ke kandang sapi. Lelaki tua itu juga mengambil buntelan yang dibawa oleh Geni. Malam itu, Geni diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Kedua kakinya dirantai. Ada 3 ekor sapi di dalam kandang. Bau busuk menguar menusuk hidung. Sayangnya, si Geni tidak bisa berontak. Kedua matanya sendu. Dia sangat kelelahan, lalu pingsan begitu saja. Keesokan paginya, Geni siuman. Geni heran karena di hadapannya ada seekor ayam kampung yang sudah disembelih. Darahnya masih segar. Tampaknya ayam itu baru saja disembelih. Sesaat kemudian, pintu kandang sapi itu terbuka. Ki Derajat masuk membawa kendi yang berisi air. Perlahan, dia mendekat pada Geni. Kini penampilan Geni sangat kumal. Baju kebaya yang ia kenakan sobek di bagian pundak. "Di mana buntelanku?" tanya Geni dengan nada tinggi. Dia tampak sangat waspada. "Jangan khawatir, buntelanmu aman. Kalau boleh tahu, siapa namamu, nak?" tanya Ki Derajat sambil meletakkan kendi di atas tanah. "Namaku Geni. Tolong berikan buntelan itu padaku," ucap Geni. Kini dia memohon.
Ki Derajat diam saja dan malah berdiri sambil membelakangi Geni. Seminggu yang lalu, aku bermimpi didatangi seorang putri berdarah ningrat. Dan ternyata mimpi itu benar. Kau memang sudah ditakdirkan untuk datang ke rumahku, ucap Ki Derajat. Geni sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Ki Derajat. Ia malah memohon agar dilepaskan dan barang-barangnya dikembalikan. Geni, aku tahu ada makhluk halus di dalam tubuhmu. Tapi aku bisa mengendalikannya, ucap Ki Derajat. Setelah itu, Ki Derajat tidak bicara apapun lagi dan langsung keluar dari kandang. Ia gembok pintu kandangnya biar aman. Geni mengintip dari celah kayu. Ia melihat Ki Derajat masuk ke dalam rumahnya dan kembali dengan membopong seseorang yang dibungkus dengan kain batik. Ki Derajat membaringkan tubuh manusia itu di atas dipan bambu yang dibuat menyerupai dipan pedagang kaki lima. Geni sangat kaget saat Ki Derajat membuka kain yang membungkus tubuh orang tersebut. Ternyata itu adalah jasad seorang wanita. Jasad wanita itu tampak telanjang bulat. Tubuhnya juga kering sekali. Ki Derajat mengoleskan semacam balsem pengawet ke sekujur tubuh wanita tersebut sambil menyanyikan lagu Jawa. Setelah selesai, ia membiarkan jasad itu dijemur layaknya ikan asin. Sementara Ki Derajat pergi ke hutan dengan membawa karung dan arit. Mungkin dia mau cari rumput untuk pakan sapi. Dan setelah Ki Derajat pergi, tiba-tiba saja Geni melihat jasad wanita itu bangkit lalu menoleh pada Geni. Jelas saja Geni kaget. Ia memalingkan pandangannya. Lalu sesaat kemudian Geni kembali mengintip. Anehnya, jasad si wanita masih terbaring di atas dipan bambu. Mungkin saja tadi Geni salah lihat atau sedang berhalusinasi. Mari kita sama-sama tengok kabarnya si Sakti. Dan sudah jelas lelaki itu kehilangan jejak Geni. Kata warga setempat, mereka tidak sempat membunuh Geni karena diteror oleh Getok. Tak ada satupun warga yang berani kembali ke hutan karena sangat berbahaya. Sementara Sakti menemukan seutas tali yang tergeletak di bawah pohon besar, juga tumpukan kayu bakar yang masih utuh. Dengan temuannya itu, sudah dapat dipastikan kalau Geni masih hidup. Sakti pun berkelana dari desa ke desa untuk mencari keberadaan Geni. Namun ia tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya Sakti tiba di Pasar Gitik. Malam itu Sakti masuk ke dalam bar. Ia memesan tuak pada Pekong. Dan saat Pekong membalikan badannya, Sakti melihat ada bekas luka gigitan yang sangat parah. "Pundak kau kenapa?" tanya Sakti. "Digigit si Geni. Dia wanita jadi-jadian yang pernah kerja di bar ini," ujar Pekong. Seketika saja Sakti tersentak. Itu pasti wanita yang ia cari-cari. "Apakah wanita itu bawa buntelan dan keris?" tanya Sakti dengan penuh semangat. "Iya, dia selalu membawanya," jawab Pekong sambil menyodorkan sebotol tuak. "Di mana dia sekarang?" "Aku sedang mencarinya," ucap Sakti sambil berdiri. "Dia ada di rumah Ki Derajat," jawab Pekong dengan santai. Saat itu juga Pekong memberitahu lokasi rumah Ki Derajat. Buru-buru Sakti keluar dari bar dan pergi menuju rumah lelaki tua itu. Berkali-kali Sakti berhenti di pinggir jalan. Dia bertanya pada warga setempat karena memang lokasi rumah Ki Derajat sangat tersembunyi. Adanya itu di ujung perkampungan. Setibanya di sana, Sakti melihat sebuah rumah gubuk yang di depannya tertancap 2 obor. Perlahan, Sakti menghampiri rumah itu dan mengetuk pintunya. Tak lama kemudian, pintu rumah pun terbuka. Muncullah Ki Derajat. "Siapa kau?" tanya Ki Derajat. Wajah Sakti memang tampak asing. "Nama saya Sakti, Ki. Maaf ganggu Aki malam-malam begini. Saya mau tanya, apakah Geni ada di rumah Aki?" tanya Sakti. "Apa keperluanmu dengan Geni?" tanya Ki Derajat. Sakti langsung menjelaskan kalau Geni adalah dukun santet yang sangat berbahaya. Wanita itu sedang menuntut ilmu hitam dan membawa kepala pocong. Namun Ki Derajat tidak menimpali penjelasan Sakti. Lelaki tua itu malah menyuruh Sakti untuk masuk ke dalam rumahnya. Tentu saja Sakti nurut. Kali ini dia harus hati-hati karena kata warga Ki Derajat punya ilmu kegaiban. Sakti duduk di atas kursi kayu yang sudah reot. Sementara Ki Derajat beranjak menuju dipan bambu tempat mayat wanita dibaringkan. Sakti lumayan terkejut saat ia tahu kalau di rumah ini ada mayat yang sudah mengering. Ki Derajat mengayunkan piring berisi menyan yang sudah dibakar. Asap mengepul tepat di atas mayat perempuan itu.
Mulut Ki Derajat bergumam membaca mantra. Entah mantra apa yang diucapkannya. Setelah itu, dia beranjak keluar rumah menuju kandang sapi. Dan terdengarlah suara Geni berteriak kesakitan. Sakti ingin menghampirinya, tapi dia tak punya nyali. Dia masih bisa menahan diri dan tidak mau macam-macam dengan Ki Derajat. Tak lama berselang, Ki Derajat kembali dengan membawa semangkuk darah. Ia kucurkan darah itu ke mayat perempuan. Ritual pun selesai, tapi tak ada hal aneh yang terjadi pada mayat tersebut. Dia tetap terbaring kaku di atas dipan bambu. "Itu mayat siapa, Ki?" tanya Sakti dengan sangat hati-hati. "Istriku, dia meninggal digigit ular weling 3 bulan yang lalu," jawab Ki Derajat. Dilihat dari tampangnya, wajah Ki Derajat ini sangat khas orang Jawa. Dia punya kumis tebal yang menambah kesan sangar. Sakti tidak terlalu peduli dengan apa yang sedang dilakukan Ki Derajat. Yang penting bagi Sakti sekarang adalah mendapatkan kepala pocong dulu. Ia harus segera membawa kepala pocong itu ke hutan Gantarawang. Sakti pun terus terang pada Ki Derajat. "Ki, sebenarnya kedatanganku ke sini untuk mengambil kepala pocong. Apa Aki menyimpannya?" tanya Sakti. Ki Derajat pun mengangguk. Kemudian dia menunjuk dinding dekat pintu. Tampak kepala pocong Duloh menggantung di sana. Dan saat Sakti melihat kepala pocong itu, dia benar-benar tak bisa lagi menahan kesabarannya. Sakti pun bangkit dan hendak mengambil kepala pocong Duloh. Namun Ki Derajat memegang lengan Sakti. Lelaki tua itu menggelengkan kepala. "Ki, kepala pocong itu sangat berbahaya. Aku harus segera membawanya pergi," ucap Sakti. "Kepala pocong itu sudah jadi milikku," kata Ki Derajat. Sakti menggibaskan genggaman Ki Derajat. Kini dia tidak punya pilihan selain melawan lelaki tua itu. Sakti pun mengeluarkan golok yang ia cangkolkan di pinggangnya, lalu mendorong tubuh Ki Derajat sambil menodongkan golok ke lehernya. Ki Derajat juga tidak tinggal diam. Dia meraih pisau kecil di atas dipan, lalu menodongkan pisau itu tepat di kemaluannya Sakti. "Pergi atau kupotong kemaluanmu," kata Ki Derajat. Saat mereka berdua saling ancam, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dari kandang sapi. Kandang itu terbakar. Sakti dan Ki Derajat kaget. Mereka berdua lari keluar rumah. Dan saat itulah tampak Geni sedang berdiri di depan rumah Ki Derajat. Kedua matanya merah menyala, rambutnya amburadul, dan kedua tangannya mengeluarkan api yang sangat menyala-nyala. "Braja Musti," ucap Ki Derajat lirih. Dia melongo saat melihat ajian Braja Musti milik Geni. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam merinding.